Wa qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Saudara-saudara, kita melanjutkan pembelajaran syarah Sulam Taufik yang berhubungan dengan bagaimana sholat ini diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan masalah sah tidaknya. Kalau masalah sah tidaknya harus memahami syarat, rukun, kemudian tahu hal yang membatalkannya. Untuk masalah ini adalah masalah yang berhubungan dengan bagaimana sholat yang kita lakukan ini itu sampai ke Allah, bisa diterima Allah, bisa mendapatkan pahala dari Allah, bisa memberikan keselamatan kepada kita. Faslun tegla fasl wasyurita lan disarataken ma'amarro serta bareng kang wis liwat likobuliha krana diterimane salat. Intallahi ana sandinge Allah. Jadi fasal ini menerangkan tentang diterimanya salat di sisi Allah. Apa itu? Ayak sita bermiento nyejo sapa wong biya kelawan salat, ya. Wajhallahi ing dzati Allah. Salat itu harus menghadap Allah. Salat itu kalau dalam pikirnya tidak mempunyai pikiran tentang bahwa dia itu menghadap Allah, berarti dia belum punya keyakinan yang sempurna. Maka Allah Ta'ala memberikan firman-Nya dalam sebuah ayat Quran, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu sehingga kamu menemui keyakinan. Artinya keyakinan kepada Allah. Walaupun di sisi lain ada tafsir mengatakan hatta ya'tikal yakin sehingga kamu mati. Artinya kita sholat itu harus punya fokus bahwa memang kita itu menghadap Allah. Kalau tidak bisa melihat, maka kita seperti dilihat Allah. Wa'bud rabbaka, ya, hatta ya'tiyakal yakin. Jadi menyembah itu harus punya keyakinan. Atau dalam bahasa lain, ka'annaka tarah, kamu sepertinya melihat Allah. Maksudnya melihat bukan dengan kasat mata, tapi dengan hati yang bersih, meyakini menyaksikan Allah. Ya. Fa illam takun tarah, kalau kamu tidak bisa menghadap Allah karena hatimu masih terlalu ada debu, ada kotoran-kotoran yang tersisa dalam hati kita, maka ka'annaka fa illam takun tarah fa innahu yarak, maka sepertinya seakan-akan kamu dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sholat itu fokus kepada Allah, karena memang yang diterima itu adalah illa ma'aqala ilahi, kecuali apa yang dipikirkan. Kalau yang dipikirkan Allah diterima. Salat 5 menit, 1 menit ingat pada Allah, 1 menit yang diterima, yang 4 menit tidak. Maka awali dengan niat karena Allah dan niat menghadap Allah. Wahdahu haliswici Allah. Jadi tidak ada yang lain yang diingat-ingat itu, tidak ada yang lain, hanya Allah. Wahdahu haliswici Allah. Kita coba untuk belajar sedikit demi sedikit. Ya. Wa iyakuna lanan arab yanto ono makuluhu panganane wong, wa malbusuhu lan pakaiane wong, wa musallahu lan panggonane wong, panggonan salate wong, halalan iku halal. Pertama, yakni kita ikhlas karena Allah. Kita khusyuk, kita menghadap Allah lah, kita jangan karena siapa-siapa, karena Allah. Yang kedua adalah makanannya, makanan yang kita makan, rizki yang kita makan, apa saja yang kita makan, kenikmatan yang kita makan, wa malbusuhu pakaian kita yang kita pakai, wa musallahu tempat yang kita pakai, ya, halalan, halal. Jadi makanannya tidak boleh haram, pakaiannya tidak boleh haram, tempatnya pun tidak boleh haram. Nah, kalau kita ragu, maka
bagaimana kita memastikan bahwa itu halal atau haram? Ya kita kembali kepada diri kita masing-masing. Kalau dulu pernah kita melakukan keharaman, pernah makan barang haram, ya berdoalah kepada Allah, kita bertobat, kita minta halal kepada orangnya, dengan keyakinan bahwa kalau orangnya sudah menghalalkan, insya Allah halal. Nah, kalau sudah yang terjadi, wa amma qad salafa amru ilallah, suatu yang terjadi yang tidak pernah kita ingin kembali kita ulangi, maka yang terjadi biarlah terjadi. Kita tobat, dan kalau kita sholat, kita yakin bahwa apa yang kita makan, apa yang kita pakai, dan apa yang kita harus punya usaha untuk menghalalkannya. Fatal sekali orang yang punya makanan, pakaian, dan tempat yang haram. Ya. Makanan itu ada, ya, lahmun nabatun min haramin fannaru aulabih. Daging yang berasal dari haram itu neraka yang menguasai. Selanjutnya adalah wa yahdhuru qalbuhu, hatinya harus hadir fiha ing dalam sholat. Ya khusyuk tadi, hatinya harus khusyuk, membaca bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, khusyuk. Hatinya harus jangan ada sesuatu yang melupakan kita sholat. Kalau kita sholat itu terlupakan bahwa kita sholat, ya wailun lil musallin, neraka wail itu untuk orang yang sholat, apalagi orang yang tidak sholat. Ya, falaisa min sholatihi illa ma'aqala ilaihi, kecuali kekhusyuan. Jadi kekhusyuan itu penting. Pertama, keikhlasan karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Yang kedua, harus halal semuanya, makanannya, minumannya, pakaiannya, dan tempatnya. Yang ketiga, harus khusyuk. Khusyuk itu dalam artian, ya, jangan sampai berpikir tentang apa-apa dalam sholat. Selamat tinggal dunia kalau sudah di dalam sholat. Wa alla yujiba biha. Dan yang terakhir, kita tidak boleh membanggakan sholat kita. Sholat kita sebaik apapun, itu kita belum tahu apakah bermakna atau tidak di hadapan Allah. Sholat kita kadang-kadang kita sudah merasakan baik, tapi Allah mempunyai pandangan lain. Hanya Allah yang menentukan kebaikan sholat kita. Salah satu kebaikan sholat adalah buktinya bahwa sholat itu ketika setelah sholat bisa melakukan hal yang baik. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Kalau ada yang sholatnya bagus, jamaahnya rutin, tapi dia masih senang melukai hatinya orang, masih senang melakukan maksiat, dan masih senang membanggakan diri, kemudian menyatakan orang lain tidak baik sholatnya, maka itu berarti tanda-tanda kesempurnaan sholat belum digapai dan belum dicapai. Mari kita belajar bersama dengan beberapa hal yang menyebabkan sholat kita diterima. Saya ulangi lagi, pertama ikhlas, yang kedua kehalalan, baik itu makanan, minuman maupun tempat. Yang ketiga adalah kekhusyuan, dan yang paling akhir adalah tidak boleh riak dalam sholat, tidak boleh riak dalam jamaah, tidak boleh membanggakan diri dalam sholat, dan tidak boleh memperlihatkan sholat itu. Kalau ada orang lain yang melihat, itu urusannya, tapi kita tidak boleh punya pikiran untuk memperlihatkan dan untuk riak di hadapan orang lain. Semoga sholat kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni astauduka ma'alam tani wartutulin tahtiyajili wa sallallahu ala sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin.